Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Najwa Shahab dari kelas 11 OTKPA, siswi dari SMK Yasmi Gebang. Di sini, saya akan menerangkan apa sih itu kearsipan, apa itu arsip, dan bagaimana cara kita untuk menangani arsip tersebut. Baik dari surat masuk, surat keluar yang akan kita masukkan ke dalam buku agenda. Baik, arsip sendiri adalah suatu kumpulan warkat ataupun catatan berupa tulisan yang bisa dalam berbentuk huruf ataupun gambar, seperti contohnya formulir ataupun mikrofilm. Lalu, adanya arsip tersebut adalah suatu catatan yang memiliki nilai guna, yang dimana kita haruslah menjaga keutuhannya agar tidak rusak ataupun hilang begitu saja. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu sistem ataupun metode yang kita butuhkan agar arsip tersebut tidak hilang ataupun rusak begitu saja, karena mereka memiliki nilai guna. Lalu, ada kearsipan sendiri, yaitu adalah suatu sistem ataupun metode dalam pengelolaan pada sumber informasi yang memiliki nilai guna sendiri, seperti contohnya arsip tersebut, dengan teratur, terencana, dengan baik. Sehingga, dalam metode ini, kita bisa menjaga keutuhan suatu arsip ini dengan sangat baik, agar ketika suatu arsip hilang, kita bisa menemukannya kembali dengan cepat. Sehingga, kita tidak memakan banyak waktu untuk menemukan kembali. Ataupun dalam suatu arsip yang nantinya akan rusak, kita dapat mencegahnya dengan beberapa sistem ataupun metode. Dalam kearsipan sendiri, kita memiliki 5 sistem. Sistem pertama ada sistem abjad, lalu ada sistem kronologis ataupun tanggal, lalu ada sistem nomor, sistem wilayah, dan yang terakhir adalah sistem subjek. Dalam buku agenda sendiri, kita memiliki beberapa buku agenda. Yang pertama, ada buku agenda tunggal, yang kedua ada buku agenda kembar, dan yang ketiga ada buku agenda berpasangan. Baik, dalam penanganannya sendiri, kita harus membedakan terlebih dahulu mana surat masuk dan mana surat keluar, agar itu mempermudah kita dalam pengerjaan yang akan kita lakukan. Di sini, saya sudah memiliki buku agenda secara tunggal. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian kolomnya. Yang pertama, ada kolom nomor. Biasa, kita akan isi dengan nomor 1 terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada kolom tanggal penerimaan ataupun pengiriman, yang dimana ini akan kita loncat dari tanggal yang tertera di surat dengan estimasi 2 hari. Jadi, ketika tanggal surat di sini ada 07, maka akan diterima pada 09. Di sini ada tanggal surat, tanggal yang tertera pada surat. Nah, lalu ada nomor surat, dan di sini ada keterangan apakah surat itu masuk ataupun keluar. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat mana surat masuk dan mana surat keluar. Lalu selanjutnya ada tujukan kepada, yang dimana kita ketika perusahaan kita membuat suatu surat itu akan tujukan kepada siapa. Di sini kita akan mengetahuinya. Lalu di sini ada asal surat. Ketika kita memiliki surat masuk, kita akan mengetahui surat ini berasal dari siapa pengirimannya. Lalu selanjutnya ada isi ringkas. Isi ringkas ini sama dengan perihal ataupun isi ringkas dalam surat tersebut itu mengenai hal apa yang akan dibicarakan. Pada kolom selanjutnya di sini ada kode file. Nah, kode file ini kita terapkan sesuai sistem yang kita pilih. Di sini saya menggunakan sistem subjek, makanya seperti ini, sesuai subjeknya ya. Lalu ada lampiran. Lampiran ini ada yang kosong, ada yang tidak. Kenapa kosong, kenapa tidak? Biasanya ada surat yang menuliskan atau mencantumkan itu lampirannya hanya strip ataupun kosong. Dan ini ada 2 lampiran, itu mereka mencantumkan dalam suratnya ada beberapa lampiran ataupun lembar. Makanya kita tuliskan di sini ada lampirannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam mengaplikasikan ke dalam buku ekspedisi. Buku ekspedisi sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada ekspedisi secara internal, yang dimana ini masih dalam ruang lingkup suatu perusahaan. Sedangkan yang kedua ada buku ekspedisi secara eksternal, yang dimana sudah keluar dari dalam perusahaan. Artinya, ruang lingkupnya bukan lagi di dalam perusahaan, tapi di luar. Nah, di sini saya memiliki surat ataupun buku ekspedisi secara internal, yang di sini yang pertama ada nomor urut. Kalau nomor urut itu
selalu kita utamakan dengan nomor 1 terlebih dahulu ya. Lalu ada nomor dan asal surat. Nomor surat kita cantumkan di sini dan asal suratnya dari mana. Lalu di sini ada perihal. Perihal sama seperti isi ringkas ataupun ringkasan dari surat tersebut itu mengenai hal apa. Lalu di sini ada kolom ditujukan kepada siapa. Agar surat ini tidak salah kirim ataupun salah orang, jadi kita rincikan ditujukannya ini kepada siapa agar terinci ataupun ketika orang tersebut menerima suratnya itu benar. Itu. Lalu ada tanggal terima di sini. Tanggal terima seperti biasa estimasinya 2 hari setelah surat terbuat ataupun tanggal yang tertera di surat. Lalu di sini ada paraf dan nama penerima. Kenapa ada paraf dan nama penerima? Agar kita mengetahui, oh, yang ditujukan ke dalam orang ini telah menerima suratnya dan sudah mengetahui suratnya, yang dimana dia sudah mendatangani surat tersebut dan memberikan namanya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita sudah memiliki surat-surat yang akan kita simpan ke dalam map ini agar tertata ya. Dimulai dari kepegawaian terlebih dahulu, karena dalam perusahaan kami harus menyimpan suatu dokumen itu secara klasifikasi yang telah ditentukan. Nah, lalu kita akan masukkan langsung saja ya. Di sini kita jangan berpatok pada tanggal karena kita di sini memakai sistem subjek. Baik, saya akan lanjutkan saja sampai pada. Nah, di sini ada surat keluar terlebih dahulu yang kita gunakan untuk bagian depan. Lalu di sini ada pembatas berwarna biru yang dimana membatasi surat masuk dan surat keluar agar tidak tercampur. Nah, ini surat masuk. Setelah semua masuk ke dalam map, apakah sudah selesai? Pastinya tidak. Agar lebih mempermudah lagi dalam pencarian, kita akan menggunakan suatu tab agar dalam pencarian itu memudahkan kita ya. Nah, dalam surat keluar terlebih dahulu, di sini saya sudah menggunakan kode keuangan, kode subjeknya sendiri. Lalu kita akan pasang kode dengan tab berinisial keuangan. Lalu selanjutnya kita balik, apakah di sini sama keuangan? Oh, tidak, ternyata PNW. Jadi, kita akan menggunakan PNW di sini. Lalu di sebalik lagi, apakah ada PNW lagi ataupun penawaran? Ternyata STG, bukan. Jadi, kita pasangkan lagi tabnya dengan bersubjekkan STG. Nanti kita rapihkan ya. Selanjutnya, apakah ada STG lagi? Oh, ternyata STG. Jadi, ketika kita mempunyai surat seperti ini, kita langsung saja tidak usah kasih tab lagi karena sama gitu. Nah, di sini ada surat SKU. Berarti bukan STG lagi kan? Jadi move on ke SKU. Kita pasang SKU di sini. Surat kuasa. Lalu habis. Jadi kita pindah ke surat keluar. Masuk. Di sini ada logo PSN, pesanan. Jadi kita tempelkan pesanan di sini. Lalu kita balik. Apakah ada pesanan lagi? Oh, ternyata pesanan lagi. Jadi kita tidak usah menempelkan tab ke dalam sini karena sudah ada di sini. Nah, untuk memudahkan dan agar tidak banyak tab sehingga efisien ya. Selanjutnya ada tambahkan keuangan. Nah, kita tambahkan di sini keuangan. Kita balik lagi, apakah keuangan lagi? Bukan. Ini PNW. Nah, lalu kita tambahkan PNW di sini. Stop. Apakah ada lagi? Pasti ada. Kita tambahkan sesuai dengan kode KPG, kepegawaian. Sini. Apakah ada lagi? Habis. Nah, sebentar ya, saya mau sulap. Jeng. Nah, sudah seperti ini semua. Jadi ketika kita membutuhkan suatu surat yang berkenaan dengan pesanan dalam surat masuk, kita bisa langsung menggunakan tab ini. Aduh. Nah, buka. Ces. Ngikut. Nah, pesanan. Oke. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami.